Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Mara, Mbak Atin semua. Kami dari kelompok 5 kelas Ibu Atin akan menyampaikan mengenai hasil diskusi mengenai jurnal yang berjudul Sejarah Singkat mengenai sufiks ake dan aken dalam bahasa Jawa. Jurnal ini ditulis oleh Alexander Adelar dari University of Melbourne. Di sini ada saya, Putri Nabila Chandra Kirana, dan rekan-rekan saya ada Arlin Putri Prahasti, ada Ravendra Pratama, dan ada Wahyu Nurul Hidayah. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Raven, dan selanjutnya mengikuti. Terima kasih, silakan Raven. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi dalam pendahuluannya akan disebutkan bahwa dalam penelitian Alexander Adelar ini, ia mempersembahkan bahwa sufiks ake dan akan yang ada di dalam bahasa Jawa bukan merupakan warisan dari Jawa kuno, melainkan hanya pengaruh. Dalam melakukan penelitian ini, dia membandingkan 5 dialek bahasa Jawa serta bahasa Jawa kuno tadi. Dialek Jawa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dialek standar yang berasal dari Surakarta dan Yogyakarta, dan dalam dialek ini terdapat 3 register, yaitu Kromo Ngoko, Kromo, Ngoko, Madyo, dan Kromo. Kemudian di Tengger itu adalah dialek yang berasal dari daerah Gunung Bromo. Kemudian dialek Timur adalah yang digunakan di daerah timur Pulau Jawa. Kemudian dialek Banten adalah yang berasal dari Banten dan terisolasi dari dialek Jawa lainnya. Kemudian dialek Cirebon adalah dialek yang ada di antara bahasa Sunda dan daerah yang menggunakan bahasa Sunda dan daerah yang menggunakan bahasa Jawa. Dalam hal ini, kemudian Jawa kuno merupakan bahasa Jawa yang berasal dari daerah tengah Jawa dan memiliki pengaruh dari Jawa Timur. Dalam hal ini, bahasa Jawa kuno tersebut digunakan mulai dari abad 9 Masehi hingga 15 Masehi, dan masih ada setelahnya ada beberapa teks Bali yang masih menggunakan Jawa kuno. Selanjutnya adalah bahwa ake dan aken dalam bahasa Jawa bukan merupakan warisan dari Jawa kuno. Jadi perbedaan utamanya adalah ketika mereka diimbuhkan pada suatu kata. Pada Jawa kuno sandinya adalah sandi a menjadi a panjang, kemudian i menjadi y, dan u menjadi e, dan sementara itu pada Jawa standar yang sebelum sufiks ake dan akan muncul glottal stop yang ditulis menggunakan dalam ejaan standar, dan sandi yang terjadi adalah i menjadi e dan u menjadi o. Jadi di sini bisa dilihat perbandingannya. Jadi dalam perbandingannya, seperti contohnya yang pertama adalah kawasa, artinya itu adalah menguasai, dan kumawasakan itu juga menguasai, tapi lebih ke kata aktif. Itu ada sebuah sandi a, yaitu a menjadi a panjang, dan dalam akennya itu tidak ada sebuah glottal stop, sementara setelahnya ada yaitu kuoso dan nguasake, itu ada sebuah nguasake itu ada sebuah glottal stop. Dan dalam tambahan lagi, dalam register standar meskipun ada ake biasanya tidak dibaca, jadi bisa dibaca itu langsung nguasake. Jadi dalam sini bisa dilihat ini bisa dilihat dari o menjadi a. Jadi itu contohnya. Kemudian dalam perbedaan selanjutnya, jadi ake dan aken dalam bahasa Jawa standar itu berorientasi kepada penerima, sementara aken dalam bahasa Jawa kuno dapat berorientasi kepada suatu penerima jika diberi imbuhan nasal atau pa. Jadi contohnya sini ada perbandingan OJ, yaitu Old Javanese Jawa kuno, gawai, anggawai aken untuk membuat sesuatu. Kemudian dalam bahasa Jawa standar, gawe dan gawe ake itu melakukan sesuatu untuk seseorang. Setelah itu
Jadi bisa dilihat bahwa itu terdapat sebuah tunasal di depan gawai. Jadi seperti tadi. Jadi bisa disebutkan bahwa karakteristik aken dalam bahasa Jawa kuno adalah adanya glottal stop di antara vokal dan menambah dua suku kata. Tidak ada glottal stop yang bertemu dengan vokal. Jadi ketika A bertemu dengan A itu tidak ada glottal stop, langsung bisa jadi dipanjang A-nya. Terus hanya ada penambahan satu suku kata. Kemudian menggunakan hukum sandi yang diwariskan dari bahasa Proto-Malay Polinesia. Selanjutnya, dalam bahasa Jawa standar, karakteristiknya adalah adanya glottal stop di antara vokal tadi jadi A, saya kuoso bertemu dengan ake, jadi kuake, kemudian ditambahkan dua suku kata, dan ada peraturan adaptasi yang tidak diterapkan pada fungsi fikskan, imbuhan yang diwariskan. Itu dari saya. Lalu selanjutnya bagian ketiga adalah sufiks transitif umum dalam dialek Jawa dan Proto Jawa. Sufiks transitif umum dalam dialek Jawa itu tidak selalu sama dengan ake dan akan. Seperti Jawa Tengger memiliki korespondensi an, dialek Purwokerto, Banyumas, dan Gombong memiliki na, Blitar, Tulung Ageng, ne, dan dialek Surabaya, Jawa Timur memiliki no. Sufiks no ini memiliki asal yang sama dengan na. Jawa Cirebon memiliki nan dan akan tanpa kejelasan mengenai perbedaan dalam arti maupun distribusi. Selanjutnya, pada dialek Banten, ka akan, namun morfofoniknya memiliki aturan yang berbeda dari akan dalam bahasa Jawa kuno. Hal tersebut menjadi bukti bahwa ake dan akan belum masuk dalam Jawa Proto Jawa maksudnya. Jawa Tengger muncul dengan kata kerja aktif dan pasif untuk mengindikasikan suasana seperti contoh dheweken gawe nen sekombo atau arite disilihan nang sukir. Itu merupakan contoh dari Jawa Tengger. Selanjutnya, sufiks transitif umum ini tetap ada dalam konstruksi imperatif aktif bandingkan dengan ang, atar, dan an dalam kalimat ang, atar, an, torun yang dibaca ngetaran torun yang berarti menemani. Jika diganti dengan kena dalam kontribusi imperatif pasif seperti tukokna yang berasal dari tuku akan menjadi tukokna ruja atau belikan dia ruja. Selanjutnya, perlu diperhatikan juga bahwa ada sufiks yang identik atau homonim yang muncul dengan verba pasif imperatif yang biasanya tidak ada dalam sufiks transitif umum. An ini juga muncul dalam konstruksi keharusan bahasa Jawa, bandingkan dengan kata kerja jajal yang muncul sebagai jajalan, seperti klambi iki jajalan, atau yang berarti coba pakai kemeja ini. Dalam kata kerja bahasa Jawa baku dalam suasana indikatif, ake dan akan biasanya digabung dengan afiks sama ekspresikan suara, namun dalam non-indikatif digantikan dengan sufiks lain. Selanjutnya, bentuk imperatif memakai na setelah vokal dan preposisi bentuk orang pertama memakai ta dan ne setelah vokal berdasarkan pernyataan tersebut, an juga muncul dalam imperatif, tetapi hanya dalam bentuk verba pasif yang biasanya tidak memiliki sufiks transitif umum. Derivasi ditunjukkan di bawah ini dengan mengambil contoh kata dasar jupu. Kata kerja indikatif tanpa ake, jupu, kata kerja pasif imperatif tanpa ake, jupu, kata kerja aktif dengan akan, ake, maksudnya jupu ake, kata kerja pasif dengan ake, dijupu ake, kata kerja imperatif dengan ake, jupu no, kata kerja preposisional dengan ake, tak jupu ne. Selanjutnya, bahasa Jawa standar na, dan ne adalah sisa dari tahap sebelumnya. Perbandingan na dan ne juga sebagai bukti dari bahasa Jawa Tengger bahwa secara historis mereka terdiri dari sufiks transitif an diikuti sufiks irealis atau a. Sebenarnya struktur morfem na dan ne harus seperti berikut. Cupu na menjadi cupu an na. Tak cupu ne menjadi tak cupu an ai. Hilangnya an, a, dan an dan e sudah
pasti merupakan reduksi vokal. Reduksi vokal tersebut terjadi karena untuk menghindari kata-kata klaster konsonan akhir misal cupu dan n yang tidak diterima dalam grammar bahasa Jawa. Selanjutnya, beberapa penulis berpendapat bahwa Tengger N dan beberapa dialek merupakan refleksi dari Aken dan Aken. Nah, seorang penulis mengatakan Tengger N berasal dari Aken karena bentuk leksikal yang diperkecil merupakan hasil dari hilangnya suku kata. Bentuk Tengger N secara etimologi sama dengan bentuk Jawa kuno Aken karena memiliki arti sama. Bentuk ini juga dipertahankan dalam tingkat bahasa Jawa Kromo. Para peneliti tersebut selalu mengambil standar kesusastraan Jawa kuno dan Jawa tinggi sebagai acuan. Padahal bahasa sehari-hari atau bahasa Jawa sehari-hari tidak kalah penting untuk melihat historisnya. Seperti bentuk glotal yang ditulis dengan huruf K baik dalam tulisan Roman resmi bahasa Jawa atau aksara tradisional. Seperti kata ndade ake. Pada bahasa Jawa Banyumas dan Purwokerto, di mana transitif umum meliputi nam memiliki alomorf kena muncul sebagai vokal. Nulis, nulisna, nyilih, nyilihna, ana, ngana, kena, dadi, dade, kena. Perubahan glotal ke huruf K dan muncul tambahan A lebih masuk akal di diagnosis posvokalik glotal atau K muncul sebelum na, ake, dan akan. Selanjutnya, Alexander Adler bersikeras akan tidak berhubungan dengan en dan na. Akan merupakan sufiks yang baru menggantikan en. Umumnya diperhatikan dalam bahasa Jawa Tengger dan beberapa dialek tertentu. Sebaliknya, akan dan ake hanya memiliki sedikit landasan dalam bahasa Jawa standar. Bentuk na harus diturunkan en dan a, dan ne harus diturunkan ke an dan ai. Meskipun belum jelas apa yang menyebabkan penurunan tersebut karena a dan ai adalah modal sufiks non-indikatif. Jawa kuno akna dapat dianalisis sebagai akan dan a. Strukturnya mirip na yang mungkin sering digunakan. Dari dialek Jawa yang dibahas, Jawa kuno nampaknya menjadi satu-satunya dengan a langsung tersufiks dengan akan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan yang mungkin untuk perbedaan antara Jawa standar ake dengan aken. Jadi ada dua cara untuk melakukan pendekatan mengenai dua sufiks transitif umum dalam bahasa Jawa standar. Yang pertama adalah dari sudut pandang tingkatan bahasa dan yang kedua adalah dari perspektif sejarah Jawa. Nah, pertama dari sudut pandang tingkatan bahasa. Dari sudut pandang ini, banyak kata kromo yang berasal dari perkawinan bentuk ngoko. Dan ada poin juga bahwa kata akan harus menjadi transformasi dari ake asli karena transformasi kromo cenderung diakhiri dengan konsonan, sementara ngoko tidak. Sesuai dengan contohnya, kata ngokonya dino, sementara kromonya dinten. Dino diakhiri dengan huruf vokal, sementara dinten diakhiri dengan konsonan. Begitu pula dengan contoh kiro dengan kinten. Berikutnya adalah dari perspektif sejarah Jawa. Dari perspektif ini digarisbawahi ada 4 poin. Yang pertama adalah kedua sufiks tersebut, ake dan aken, merupakan sufiks yang terbaru yang menggantikan sufiks sebelumnya, Proto-Jawa, yaitu en. Sementara poin kedua, na dan ne tidak diturunkan dari aken. Yang ketiga, aken tampaknya lebih orisinal dan lebih tua dari ake, karena merupakan satu-satunya sufiks transitif umum dalam bahasa Jawa kuno. Dari segi sejarah dan perspektif lintas dialek, akan adalah varian default. Berikutnya, dari kedua perspektif tersebut,
diambil sebuah kesimpulan bahwa ada kecenderungan dalam bahasa Jawa untuk mengaitkan antara vokal dengan nada rendah register dan ujung nasal dengan register tinggi. Yang kedua, ake sebagai formasi punggung rendah Jawa dari aken. Setelah yang terakhir menjadi gramatikal, struktur katanya dianggap terlalu kromo menyebabkan terciptanya ake. Nah, perkembangan yang seperti itu mungkin terdengar tidak mungkin, mengingat faktanya bahwa dalam proses sejarah yang mengarah pada terbentuknya register Jawa baku, ngoko kata-kata biasanya diadaptasi untuk membuat kata-kata kromo dan bukan sebaliknya. Hal tersebut menjadi lebih mungkin jika akan diperkenalkan dari bahasa lain. Poin selanjutnya adalah bahwa bahasa Jawa itu sering menjadi bukti peminjaman. Buktinya dua hal ini, yaitu pertama, bahasa Jawa rendah telah mengembangkan bentuk ngoko dengan akhir e, di mana mungkin bentuk asli diakhiri dengan nasal adalah gede atau besar, cocok dengan Malayik gedang. Dan yang kedua adalah kowe sebagai kata ganti orang kedua cocok dengan kon, dengan arti yang sama di vernakular Jawa Brebes atau Tegal. Dan Probolinggo, Malang, dan Surabaya. Ini adalah versi singkat dari slide sebelumnya. Dan ini Sirk pada 1996 mencoba menganalisis ake dan aken, en, dan sufiks transitif umum lainnya di bahasa Melayu Polinesia Barat dengan menyegmentasikannya dan mencari yang umum bagian inti. Namun, dalam kasus Jawa ake dan aken itu terlalu spekulatif karena bukti lintas dialek sudah cukup jelas bahwa mereka belum menjadi sufiks dalam bahasa Proto-Jawa. Baik, demikian untuk bagian saya. Baik, kemudian kita ke bagian yang terakhir. Dari tadi ngomongin soal sufiks aken maupun ada en ini ya. Nah, terus di bagian ini kita akan membahas mengenai kemungkinan asal-usul aken dan pergantian menjadi en ini. Seperti yang terlihat di slide, sufiks aken banyak ditemukan dalam banyak bahasa di sekitar Jawa dan Sumatera. Namun juga ditemukan dalam wilayah-wilayah Austronesia yang salah satunya adalah Sulawesi. Bahasa Jawa dan Melayu sepakat bahwa akan tidak dapat direkonstruksi dalam bahasa Proto-Melayu maupun Proto-Jawa. Mungkin ini tadi juga sejalan dengan contoh-contoh ataupun pernyataan yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Boleh di next, Arlin? Baik, di sini ada poin-poin bagaimana sekiranya bahasa atau sufiks akan ini berada atau hadir di tiap-tiap daerah di Indonesianya. Yang pertama, bahasa Melayu masih memiliki preposisi akan di samping fungsikan. Lalu di sini juga saya juga memiliki penjelasan mengenai bahasa Melayu kuno atau di sini fokusnya di Melayu Banjar. Sufiks akan menjadi akhiran akan, namun tidak bisa direduksi menjadikan, beda dengan bahasa Melayu yang tadi sebelumnya disampaikan. Lalu ada lagi yang menyatakan bahwa beberapa variasi bahasa Melayu tidak mengambil akan, tapi mendapatkan sufiks lain atau mempertahankan bentuk sufiks transitif sebelumnya, yaitu an atau dalam kurung ada ambigu antara an atau jadi mungkin an atau en itu merupakan bentuk sufiks transitif sebelumnya. Lalu yang terakhir juga ada bentuk sufiks yang mirip seperti bagaimana akan ataupun akan dan kan itu terbentuk. Di Minangkabau, Sumatera Barat, an ternyata ada bentuk an dan kanayatan
yang berubah dari an yang hanya a dan n menjadi a, t, dan n. Jadi aten gitu. Boleh di next, Arlin. Di sini Adler 1992 menyatakan bahwa sangat mungkin an ini adalah salah satu sufiks transitif asli dari Proto-Malaik. Nah, dalam Melayu kuno, penggunaan akan sudah ada atau tercatat semenjak akhir abad ke-7 setelah Masehi. Nah, karena pada bab ini kita membahas atau pada sub ini membahas asal muasal tadi, jadi kalau ditanya dari mana asalnya akan maupun akan itu tadi, apakah dari Melayu ataukah dari Jawa? Jawabannya tidak ada yang jelas dan tidak ada yang pasti karena baik Jawa maupun Melayu memiliki sejarahnya masing-masing, memiliki penjelasan masing-masing. Namun yang pasti adalah baik Jawa maupun Melayu mereka sudah saling mempengaruhi bagaimana atau terhadap si sufiks akan ini begitu. Lalu bagaimana dengan penggunaan atau penggantian an? Nah, akan menggantikan penanda transitif awal an dalam bahasa Jawa standar. An digunakan untuk mendapat kata kerja statif, kata kerja imperatif, pasif, dan kata benda. Itu juga banyak lagi hal-hal yang menyebabkan mengapa perubahan an itu ada. Nah, dalam bahasa Jawa standar, an ini digunakan untuk mendapat itu tadi kata kerja statif dan lain-lainnya, serta dalam variasi Melayu, kelebihan fungsional serupa mungkin mendukung adopsi dari akan, an, atau berubah jadi an sebagai sufiks verbal sudah mengungkapkan pluralitas subjek, menyebar tindakan, dan timbal balik sebagai sufiks nominalisasi. Dan ini juga mengungkapkan tujuan atau tempat dari suatu tindakan. Dalam variasi Melayu juga, ambiguitas diperburuk lebih jauh dengan penggabungan sufiks pa, n atau nasal yang asli. Jadi an dan an itu menjadi atau berubah sebagai an. Boleh dilanjut, Arlin. Nah, ini kita sampai kepada bagian akhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi sufiks ake dan akan relatif baru dalam inventaris hubungan imbuhan bahasa Jawa dan tidak dapat dikaitkan dalam bahasa Proto Jawa. Ake dan akan telah menggantikan an dalam Proto Jawa yang masih digunakan menjadi sufiks transitif umum dalam Jawa Tengger, tetapi telah hilang dari bahasa Jawa standar dan bahasa Jawa kuno. Itu dia mengapa kita sepertinya jarang menemukan yang ejaannya atau katanya memiliki sufiks hamzah en itu tadi karena sudah digantikan oleh ake dan akan. Lalu menurut kelompok kami poin terakhir yang dapat kami berikan dari kesimpulan ini adalah bentuk en dalam Proto Jawa memiliki bentuk dan kegunaan yang mirip dengan sufiks transitif general an dalam Proto Melayu yang kemudian digantikan dengan kan dan penanda lainnya di semua variasi bahasa Melayu. Itu mungkin an ini lebih familiar ke Melayu dan kalau mungkin ke Jawa ya akan digantikan tadi dengan ake maupun akan. Karena tadi banyak sekali fungsi-fungsinya mengapa an ini diubah seperti adanya menunjukkan nominalisasi ataupun tadi seperti yang sudah saya sebutkan kenapa karena adanya banyak sekali kelebihan-kelebihan atau dianggap penggunaan ake dan akan ini jauh lebih efektif baik secara artinya maupun penggunaannya pada kata-kata yang saat ini kita sudah tidak temukan en tapi lebih ke ake dan akan. Jadi sekiranya begitu kesimpulan dari bab ini dan tadi juga merupakan presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai hasil diskusi yang sudah kami lakukan untuk membahas jurnal yang dibuat oleh Alexander Adler dari University of Melbourne. Saya Putri Nabila Chandra Kirana,
beserta rekan-rekan, ada Arlin, ada Ravendra Pratama, dan ada Ayu. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan Ibu dan Bu Mara dan Mbak Atin juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat